Bagaimana sebuah kekuatan regional yang lebih kecil menghadapi angkatan laut terbesar di dunia, yaitu kapal induk raksasa dan kapal perusak canggih lainnya. Nah, strategi Iran adalah bukanlah untuk menghadapi Amerika Serikat secara langsung. Artinya kita harus mengandalkan peperangan asimetris. Ambil contohnya ini. Kedua kapal sipil ini berlayar di dekat sebuah kapal induk. Semuanya tampaknya normal, tetapi dengan menekan sebuah tombol, pintu kontainer pengiriman terbuka dan keluarlah sebuah rudal. Ini adalah rudal anti kapal buatan Iran sendiri yang masih memiliki daya hancur yang cukup besar. Hal ini segera disusul oleh serbuan-serbuan drone terbang rendah dan kapal-kapal serang cepat dari dalam kapal kargo. Dan jangan lupa juga kapal selam mini yang mungil. Kapal selam ini dapat meluncurkan torpedo secara bersamaan. Dalam sebuah serangan beruntun, ia dapat menembus sistem pertahanan gugus serang kapal induk dan bahkan mencapai dampak hingga 10% untuk melemahkan kekuatan kapal induk Amerika Serikat. Mereka mungkin tidak akan menenggelamkan kapal induk, tetapi mereka dapat merusaknya cukup parah sehingga perairan tersebut menjadi terlalu berbahaya bagi Amerika Serikat untuk beroperasi. Jadi mari kita lihat beberapa taktik utama yang kemungkinan akan mereka gunakan. Taktik yang pertama adalah, mungkin yang paling terkenal adalah kawanan Angkatan Laut Istana Garda Revolusional Islam mengoperasikan ratusan kapal serang kecil dan cepat yang dipersenjatai dengan senapan mesin berat, roket, dan mempunyai hulu ledak yang tinggi. Jadi taktik di sini sangatlah sederhana, namun mematikan sekali. Alih-alih mencoba melawan kapal perusak Amerika Serikat 1 lawan 1, yang pasti akan mereka kalahkan. Mereka mengerahkan puluhan perahu kecil secara bersamaan. Ini untuk melemahkan kekuatan musuh. Jadi sekali lagi tujuannya adalah untuk melumpuhkan sistem pertahanan kapal Amerika Serikat yang telah jatuh dengan menghadirkan lebih banyak target daripada yang dapat dilacak dan dihancurkan oleh kapal tersebut sekaligus. Kemudian taktik yang kedua yaitu menambang di jalur yang lurus. Selanjutnya kita akan punya pembunuh sayap yang menambang di Selat Hormuz. Ini adalah titik pendinginan oli paling kritis di dunia. Iran memiliki persediaan ribuan ranjau laut, termasuk ranjau pintar, yang dapat mendeteksi sinyal akustik spesifik dari sebuah kapal-kapal musuh dalam jarak dekat. Dalam kompleks, Iran dapat menggunakan kapal selam, perahu kecil, atau bahkan kapal sipil yang disamakan untuk menjatuhkan ranjau tepat di jalur pelayaran musuh. Jadi tujuan di sini bukan hanya untuk militer, tetapi juga tentang ekonomi. Hal ini akan menghalangi jalur aman bagi Angkatan Laut Amerika Serikat dan langsung menyebabkan lonjakan harga minyak global yang akan menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi Amerika Serikat. Here comes tactic 3, the kill zone. Third is the geographic advantage, coastal missile batteries. The Iranian coastline is mountainous and rugged, perfect cover for mobile missile launch. Untuk menjatuhkan ranjau di tepat di jalur pelayaran musuh, tujuannya ini bukan hanya untuk melemahkan militer, tetapi juga untuk melemahkan ekonomi
dari musuh-musuhnya. Hal ini akan menghalangi jalur aman bagi Angkatan Laut Amerika Serikat dan langsung menyebabkan lonjakan harga minyak global yang sangat tinggi sekali. Dan ini akan menimbulkan sebuah kerugian yang sangat besar bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Ini adalah sebuah taktik yang ketiga, yaitu the kill zone. Artinya apa? Jadi ini the kill zone itu pembunuhan di area atau sebuah jebakannya. Jadi taktik yang ketiga ini adalah sebuah keunggulan geografis yang dimiliki Iran, yaitu banyak pantai-pantainya, banyak garis pantainya di Iran, dan banyak gunung-gunung yang ada gunung-gunung yang terjal, dan sebagai tempat persembunyian yang paling sempurna, paling cocok untuk melakukan peluncuran rudal-rudal bergeraknya. Jadi rezim ini juga menggunakan sebuah taktik tembak dan lari dengan menggunakan sebuah awak yang menaikin truk dan dilengkapi dengan rudal balistik di atasnya. Mereka juga bisa menembakkan rudal dan segera berpindah ke tempat persembunyiannya yang baru. Dan sebelum Amerika Serikat dapat membalas serangan ini adalah sebuah serangan seperti serangan gerilya gitu ya, yang secara efektif mengubah Teluk menjadi zona pembunuhan atau zona jebakan di mana kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat terus-menerus terancam dengan adanya tembakan dari darat tanpa tempat untuk bersembunyi. Dan tadi yang keempat adalah yaitu punya ancaman penyergapan terhadap kapal selam Amerika Serikat dengan kapal selam mininya. Jadi di Teluk Persia ini sebenarnya sangat cukup dangkal sekali perairannya, yang menyulitkan kapal selam nuklir Amerika Serikat yang berukuran sangat besar itu untuk beroperasi untuk melakukan suatu serangan balasan lebih signifikan. Namun ini sangat cocok sekali untuk armada kapal selam mini yang dimiliki oleh Iran, seperti kapal kelas GD, yaitu sebuah kapal selam kecil yang mana ini dapat berdiam diri di dasar laut. Namun di dalam diam diri ini, kapal selam ini bisa menunggu target lewat di atasnya sebelum menembakkan torpedo yang sangat mempunyai hulu ledak tinggi. Ini adalah sebuah taktik penyergapan mendadak yang dirancang untuk merusak aset-aset yang sangat bernilai tinggi seperti kapal-kapal induk USS Abraham Lincoln atau USS Navy atau kapal-kapal perusak lainnya yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Sementara hampir tidak mungkin terdeteksi oleh sonar-sonar ataupun radar yang ada di kapal Indo Amerika Serikat. Jadi kapal selam ini berukuran sangat kecil, namun walaupun kapal selam ini kecil mempunyai sayap yang dirancang untuk beroperasi di perairan dangkal Teluk Persia. Ini bisa menimbulkan sebuah ancaman yang sangat signifikan bagi kapal Indo Amerika Serikat. Kapal-kapal selam kelas GAD yang sulit dideteksi karena ukurannya yang sangat kecil ini juga bisa meninggalkan jejak akustiknya yang sangat rendah sekali, sehingga dapat memposisikan diri di lokasi-lokasi strategis yang dekat titik-titik penting jalur pelayaran musuh, seperti yang ada di Selat Hormuz ini. Jadi kapal induk selam mini kecil ini dilengkapi dengan torpedo kelas berat dan mampu memasang ranjau laut. Kapal selam ini dapat melancarkan sebuah serangan mendadak terhadap kapal induk yang dimiliki oleh Amerika Serikat.
dengan menunggu dan menunggu di dalam posisi penyergapan di dekat pergerakan kapal Indo yang diperkirakan kapal selam kelas Yetter namanya, dan dapat melancarkan sebuah serangan torpedo yang sangat terkoordinasi, sangat menargetkan lambung dan sistem propulsi kapal Indo Amerika Serikat. Jadi ini sangat berbahaya sekali bagi kapal Indo Amerika Serikat, karena Iran mempunyai kapal-kapal Indo mini, yang mana kapal Indo ini dilengkapi dengan rudal-rudal hulu ledak yang sangat tinggi sekali. Jadi operasi dek penerbangannya sehingga secara signifikan mengurangi kemampuan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memproyeksikan kekuatan udaranya, untuk memfokuskan kekuatan udaranya. Selain itu juga kapal selam ini juga dapat memasang ranjau bawah laut dan jalur laut yang penting, memaksa kapal perang Amerika Serikat ke zona penyergapan yang telah ditentukan. Ini adalah sebuah jebakan dari strategi Iran, di mana sebuah serangan rudal dan drone-drone Iran dapat menyusul satu persatu. Dan tactical 5 adalah drone-drone Iran dapat menyusul. Sekali lagi, drone-drone Iran bisa mengabaikan ancaman udara. Ini adalah perang drone Iran. Sengaja Iran itu menginvestasikan besar-besaran untuk kekuatan super drone di Timur Tengah, karena Iran tidak mempunyai banyak pesawat jet tempurnya. Dan dalam konflik ini mereka akan menggunakan UAV bukan hanya untuk pengawasan saja, tetapi sebagai amunisi jelajah. Jadi pada dasarnya drone-drone ini adalah sebuah drone-drone bunuh diri yang disiapkan oleh Iran. Ini sebuah taktik yang sangat berani, sangat brilian. Jadi taktiknya ini adalah meluncurkan dalam sebuah gelombang besar untuk menghantam antena radar dan menghantam dek penerbangan kapal-kapal Amerika Serikat yang sangat sensitif yang ada di atas kapal induk tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk melumpuhkan sensor armadanya dan menghentikan penerbangan atau menghentikan kefokusan daripada pesawat-pesawat jet tempur yang ada di kapal induk itu, sehingga kapal-kapal tersebut rentan terhadap serangan rudal. Dan selanjutnya, marilah kita lihat bagaimanakah taktik ke-6 yang dimiliki oleh Iran. Taktik yang sangat brilian sekali ya. Dengan modal seadanya, dengan kekuatan seadanya. Dan armada Amerika Serikat tergantung pada pelabuhan di Bahrain. Dan juga dukungan udara dari pangkalan militer di Qatar untuk mempertahankan pertempuran. Iran memiliki persenjataan rudal balistik yang terbesar di dunia. Strategi mereka mencakup serangan rudal besar-besaran yang menargetkan markas-markas strategik dan pusat-pusat logistik dari Amerika Serikat. Jadi tujuannya ini bukan hanya untuk menghancurkan bangunan, tetapi juga untuk mencegah Angkatan Laut Amerika Serikat mendapatkan bahan-bahan bakar untuk mendapatkan amunisi dan dukungan komando yang dibutuhkan agar tetap dapat bertempur. Jadi kapal-kapal selam ini tersebut tidak memiliki tempat untuk berlabuh. Mereka tidak dapat tinggal di sebuah teluk. Kemudian strategi militer Iran untuk menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Timur Tengah kemungkinan akan bergantung pada
kemungkinan akan tergantung pada pendekatan multi-domain yang terkoordinasi dengan menggabungkan persenjataan rudal, kemampuan drone-dronenya, dan pasukan dari proksi-proksi Iran. Iran bertujuan untuk melumpuhkan pertahanan Amerika Serikat dan menimbulkan sebuah kerusakan, juga melumpuhkan atau melemahkan kekuatan yang signifikan dari Amerika Serikat. Di antaranya target-target yang bernilai tinggi yang kemungkinan akan diprioritaskan Iran adalah pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Aktivitas dukungan Angkatan Laut NS di Bahrain, Angkatan Laut Amerika Serikat yang ada di Bahrain, tetapi beberapa pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak, dan pangkalan udara Al-Dafrad yang ada di Uni Emirat Arab. Jadi Amerika Serikat punya pangkalan udara di Emirat Arab dan juga di Qatar. Dengan pendekatan ini mencerminkan sebuah strategis Teheran yang lebih luas, lebih brilian, lebih pintar dengan modal seadanya, yaitu mencegah intervensi militer Amerika Serikat, membalas dengan tegas jika terjadi konflik, dan menegaskan pengaruhnya di seluruh kawasan Timur Tengah. Salah satu target yang paling mungkin dalam konfrontasi langsung adalah pangkalan udara Al-Udeid yang ada di Qatar. Karena pangkalan ini sebagai instalasi militer Amerika Serikat yang terbesar yang ada di Timur Tengah. Pangkalan ini menampung sekitar 8.000 tentara Amerika dan berfungsi sebagai markas regional untuk Komando Pusat Amerika Serikat. Pangkalan ini merupakan peran penting dalam mendukung operasi udara di seluruh wilayah-wilayah sekitarnya dan merupakan pilar utama kehadiran militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Untuk melakukan menyerang pangkalan Al-Udeid dan pangkalan serupa, Iran dapat mengerahkan rudal balistiknya yang jarak dekat. Rudal-rudal yang mempunyai jangkauan sekitar 300 km atau sekitar 200 km yang mampu mencapai hingga 800 km. Jika menggunakan skala atau sumbu jarak dekat, bom tersebut dapat meledak tepat di atas permukaan udara. Untuk memaksimalkan fragmentasi dan memperluas area, untuk menghancurkan sepenuhnya struktur yang tidak berlapis baja dan mematikan bagi personel yang tidak terlindungi. Jadi tekanan yang berlebihan yang sangat ekstrim ini mungkin 100 hingga 300 PSI di zona ini. Di tempat inilah akan menghancurkan perlindungan pesawat-pesawat yang diperkuat, tangki bahan bakar, dan pos komando jika terkena langsung.
Tergantung dari mana rudal-rudal ini diluncurkan, rudal-rudal tersebut menimbulkan ancaman yang sangat nyata sekali terhadap instalasi-instalasi penting Amerika Serikat yang ada di seluruh wilayah Teluk Persia. Juga di wilayah di Bahrain, naval support activity di pangkalan tersebut berfungsi sebagai markas besar Komando Angkatan Laut Amerika Serikat atau Komando Angkatan Laut Pusat atau Pusat Komando Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan armada kelima Amerika Serikat dengan lebih dari 9.000 personel Amerika yang ada di tempat tersebut. Ini adalah satu-satunya pangkalan laut Amerika Serikat yang permanen yang ada di Timur Tengah. Fasilitas pelabuhannya mampu menampung kapal induk dan kapal-kapal amfibi atau kapal-kapal perusak lainnya. Dan ini menjadikannya sebagai pusat maritim yang sangat vital, yang sangat kuat sekali. Mengingat peran dari NSA Bahrain, Iran mungkin juga akan menargetkan kapal perang Amerika Serikat yang di pelabuhan ataupun yang beroperasi di perairan terdekat. Negara Iran mempunyai persenjataan rudal jelajah anti kapal yang sangat canggih yang diluncurkan dari sebuah baterai pantai atau platform angkatan laut yang dapat mengancam superioritas angkatan laut Amerika Serikat. Iran juga dapat memanfaatkan kekuatan proksi termasuk dari Yaman dan milisi pro-Iran lainnya yang ada di Irak untuk melancarkan serangan tidak langsung atau memicu ketidakstabilan di Bahrain sendiri. Kalau di Kuwait, Amerika Serikat yaitu mempertahankan kehadiran yang kuat di kamp Parisian dan pangkalan udara Ali El Salim yang secara bersamaan menampung sekitar 13.500 personel. Fasilitas-fasilitas ini bertindak sebagai pusat operasional dan logistik utama, khususnya untuk misi Amerika Serikat di negara Irak dan wilayah Teluk yang lebih luas. Mereka juga menggunakan rudal anti kapal era Soviet dengan pendorong padat dan bahan bakar cair yang terpasang padanya yang diproduksi selama Perang Dingin sebagai alat untuk misi penyerangan atau penyergapan. Saat diluncurkan, pendorong tahap pertama menyala selama 2 hingga 3 detik. Setelah tahap itu, tahap kedua ini bisa lepas landas. Alat ini mencari target menggunakan radar analog. Saat terkunci dan siap digunakan, senjata ini dapat menghancurkan kapal menggunakan hulu ledak
yang bermuatan sangat besar dan berbentuk berongga. Hal ini berpotensi menghancurkan atau menenggelamkan kapal-kapal kargo Amerika Serikat. Jika mengenai sasaran dengan sudut yang tepat, kemudian skenario yang kedua yaitu dapat melibatkan penggunaan rudal era Soviet yang dimodifikasi oleh Iran. Jadi sebelumnya Iran itu mendapatkan bantuan rudal-rudal era Soviet yang sudah lama gitu ya, yang dikirim ke Iran untuk membantu atau mendukung Iran. Ada rudal SA-2 yang telah dimodifikasi dapat diluncurkan dari jarak 45 km atau 28 mil dari targetnya. Sebagai contoh, apabila kapal perusahaan Amerika Serikat yang berlayar di Laut Merah saat ditembakkan, rudal anti kapal ini dapat melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Kecepatan Mach 3.5. Jadi tindakan-tindakan ini untuk menciptakan dampak psikologis dan mengganggu jalur-jalur perdagangan Amerika Serikat. Berbicara tentang Irak, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak relatif dekat dengan perbatasan barat Iran kedekatan geografis mereka menempatkan mereka dalam jangkauan serangan rudal Iran. Serangan rudal Iran yang menambah kompleksitas strategis dan taktik strategi lanskap keamanan kawasan tersebut. Pasukan rudal Iran yang tersebar di area tersebut di pangkalan bawah tanah yang diperkuat dengan peluncur bergeraknya yang mampu menangkap kemampuan bertahan hidup mereka dan membuat serangan mendadak yang cepat menjadi lebih mudah dilakukan. Platform peluncuran ini dirancang untuk menahan serangan pendahuluan dan memberikan serangan balasan yang sangat cepat sekali. Baik dari segi penargetan, Iran kemungkinan akan berupaya melumpuhkan operasi udara dengan cara menyerang landasan pacu di kapal induk Abraham Lincoln. Jadi fasilitas penyimpanan, tempat penampungan pesawat, pusat komando, dan simpul-simpul logistik yang mendukung di situ akan dihancurkan oleh rudal-rudal yang dibawa oleh kapal selam mini Iran. Jadi tujuannya itu untuk menurunkan kemampuan tempur dan membatasi kemampuannya untuk merespon secara efektif. Namun jika Anda ingin memahami strategi militer baru Amerika Serikat, sekali lagi, jika Anda ingin memahami strategi Amerika Serikat di Timur Tengah, Iran memamerkan keberadaan jaringan terowongan rudal